Biasanya bunyinya itu timbul di sini. Ini biasanya di sini ada bearing-bearing, di sini ada, kita ngomong gotri ya mas. Nah gotrinya itu yang udah mulai koclak. Sama sih semua fungsi lahar, fungsi bearing ini adalah kalau ada putaran dia sebagai bantalannya. Kalau ada yang rusak di dalam komponen bearingnya, otomatis timbul ketidaknyamanan sama bunyi dengung. Semuanya, mau sepeda, mau kereta, mau apa, ada waktunya kalau bearing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Oke, kali ini kita akan ganti lahar roda depan, kebetulan bunyi. Salah satu ya, ini kita ngomong di sini aja ya sambil kita perjalanan ke bengkel. Salah satu penyebab lahar itu harus ganti pertama adalah memang usia. Rata-rata usia 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas itu lahar pasti kondisinya udah nggak enak. Semua sih yang pakai lahar seperti itu. Terus yang kedua, pemakaian. Biasanya jalan sering rusak, lebih banyak bumpy, lebih banyak dibawa ke trek-trek yang jalan kasar, rusak. Itu biasanya lahar juga cepat kena. Apalagi sisi sebelah kiri. Kenapa sisi sebelah kiri mobil sering kena laharnya harus ganti ataupun kaki-kakinya sering bermasalah? Karena biasanya sebelah kiri itu lebih banyak kena di jalan atau lubang-lubang sisi jalan yang rusak. Kalau sisi sini kan rata-rata masih halus nih. Sisi sebelah mana? Sebelah kanan. Kalau di Indo kan sebelah kiri udah jalan kan, apa udah tanah, udah pinggiran, trotoar dan lain-lain, itu lebih banyak lubang, makanya lebih sering kena bagian kiri depan atau enggak kiri belakang dibanding kanan depan atau kanan belakang. Itu dua hal yang menjadi penyebab lahar itu cepat rusak. Oke, kita udah di bengkel, kebetulan udah mulai mau dibongkar sama Mama Semangat untuk pembongkaran, dan kemungkinan sih emang lahar. Nanti kita cek dulu. Dan kemarin kebetulan kaliper remnya itu juga sempat dibersihkan, dan kebetulan waktu ngerem itu nggak maksimal, makanya kita juga mau bongkar juga untuk remnya kembali. Oke, ini untuk kalian mendeteksi laharnya kena atau enggak mobilnya. Emang ini matic kebetulan, kalau manual lebih gampang lagi, diangkat tinggal diputar. Ini kebetulan matic, kita angkat dulu, kita jack stand dulu, setelah itu kita nyalain, kita di posisi D. Dan kalau seperti ini kedengeran nih, cik, tapi lebih enak kalau deteksinya pegang di bagian sini, di per. Kalau pernya rasanya geter, ini geter nih, pegang aja kayak gini, berarti laharnya kena. Oke. Kebetulan memang nggak pernah dibongkar, jadi otomatis agak susah. Kalau mobil ini 2012 berarti sudah hampir 10 tahun. Kalau nggak pernah dibongkar seperti itu tuh, kita harus butuh waktu karena biasanya bagian yang sini nempel. Oke, ini gantinya nanti lahar bagian depan. Kebetulan mereknya NSA, asli Nissan. Original Nissan NSK ya, nanti masuk ke sana tinggal lepas, tinggal diganti. Panbel ya, pasang panbel. Jadi orang jadi kencang gitu panbel. Tadinya panbelnya di mana-mana, kalau lebih kencang sih mobilnya jalan. Politik otomatis ya orang buk. Mari. Ini barangnya ini guys. Iya, ini guys yang diganti guys. Ini lebih cepat kalau depan. Sama mobil kalau pakai napnya pasti mahal semua. Tapi keuntungan bagi bengkel mudah dibongkar dan pasang.
selesai. Dan ini alat ini cuma ada di bengkel Andre ini. Alat pengambil ini nggak begitu kan, jadi gini nggak ada ini beli mahal guys, beli mahal ini guys. Alat ini hanya ada di sini nih. 150. Ini mahal ini. Cuma modal besi plat kayak gini udah bisa buat ngambil. Nggak perlu pukul-pukul. Oke. Ini ya, ini bekasnya. Kondisinya kayak gini nih. Oke. Biasanya bunyinya itu timbul di sini. Ini biasanya di sini ada bearing-bearing, di sini ada, kita ngomong gotri ya mas. Nah gotrinya itu yang udah mulai koclak. Sama sih semua fungsi lahar, fungsi bearing ini adalah kalau ada putaran dia sebagai bantalannya. Kalau ada yang rusak di dalam komponen bearingnya, otomatis timbul ketidaknyamanan sama bunyi dengung. Semuanya, mau sepeda, mau kereta, mau apa, ada waktunya kalau bearing. Oke. Ini bearingnya nah, tinggal pasang. Ini bearingnya, ada bearing udah lama. Ya udah. Oke, ini udah kepasang lahar depannya. Dan posisi ini kita muter pakai tangan. Begitu halus ya, maksudnya getarannya nggak begitu ini. Coba kita tes, kita nyalain di posisi ini udah putar, bunyi udah nggak ada, plus bagian sininya lumayan halus ya. Nggak sekasar tadi ya. Beda dengan waktu tadi posisinya masih pakai yang lama. Ininya kayak krek gitu ya. Kayak getaran ya, nggak halus lah. Pakai mau ya? Pakai mau langsung ya? Ini nomor masang nih. Kurang kontrak bukan ini. Nggak kuncinya. Oke, ini sudah selesai. Ayo kita coba. Oke, tadi bearing atau lahar sudah dipasang. Tinggal coba gimana hasilnya. Udah nyaman atau belum, sekaligus cek rem. Karena tadi waktu bongkar bearing kebetulan pasti bongkar kaliper rem. Dan ternyata setelah kita cek menggunakan metode mekanik, yang bermasalah bukan sebelah kiri tapi sebelah kanan. Oke, coba kita, ini udah jalan tadi kecepatan tinggi, pelan, rendah udah kita coba, dan ternyata sudah tidak bunyi. Artinya tidak ada bunyi dengung, berarti laharnya sudah bener nih, udah maksimal. Tapi kalau diomong efek nggak sih di saat dipakai kalau lahar atau bearing itu rusak? Kita ngomong sih enggak sih, kalau kondisi tidak terlalu parah. Kecuali kalau parah otomatis nggak bisa putar lagi rodanya. Tapi ini kebetulan nggak terlalu parah, tapi kita udah bisa nitek karena ada bunyi dengung dari laharnya. Oke, paling itu aja untuk video kali ini soal penggantian lahar atau bearing mobil Livina ya. Selalu ingatkan dan selalu kita titip pesan untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya channel kita terus berkembang. Dan
Satu lagi, karena kita jualan spare part, otomatis kita punya semboyan. Kalau ingin cari spare part yang hemat, lengkap, cermat, hanya di Alkapar. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.